Bioteknologi. Pengertian bioteknologi ialah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan yang pertama secara utuh seperti contohnya bakteri. Dan yang kedua sebagian DNA seperti enzim. Sejarah bioteknologi. Louis Pasteur, seorang ilmuwan menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian Edward bioteknologi. Pengertian bioteknologi ialah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi. Agen bioteknologi yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, secara utuh seperti bakteri. Yang kedua, sebagian DNA enzim. Sejarah bioteknologi. Louis Pasteur, seorang ilmuwan menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian Edward Buchner menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi pada tahun 1897, menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Pembahasan berikutnya akan dibawakan oleh Uko. Pembahasan berikutnya akan dibawakan oleh Qurratul Ain. Pembagian bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional lawas. Yang pertama, alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih. Yang kedua, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Yang ketiga, barang yang diproduksi diaduk sedikit. Yang keempat, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu proses menggunakan ragi atau bakteri. Dan yang kedua, bioteknologi modern. Yang pertama, alat yang digunakan sudah canggih. Yang kedua, berdasarkan penelitian. Yang ketiga, menggunakan sterilisasi modern. Yang keempat, memproduksi massal. Yang kelima, menggunakan enzim dan DNA. Bidang pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan hewan. Teknik ini menggunakan teknologi penggabungan atau penyambungan sel dan gen atau DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk yang baru. Oke, pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh Apriliani Nur Hidayati. Penerapan bioteknologi modern. Produk populer yang dihasilkan oleh proses bioteknologi adalah kultur jaringan, hidroponik dan aeroponik, transgenik dan pupuk hayati. Kultur jaringan. Metode memperbanyak tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi jaringan meristem. Kultur jaringan dilakukan di dalam medium yang steril. Sifat totipotensi adalah kemampuan sel atau jaringan tumbuh menjadi satu individu utuh, seperti contohnya tanaman anggrek, kelapa sawit, dan lain-lain. Tanaman transgenik adalah teknik memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan lama, seperti contohnya tanaman jagung, padi, dan gandum. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Dampak negatif penerapan bioteknologi: berkurangnya keanekaragaman hayati. Dampak positif penerapan bioteknologi ialah meningkatkan produksi sumber makanan, meningkatkan kekebalan terhadap hama, mengolah produksi makanan, menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, membantu mengatasi pencemaran. Pengembangan bioteknologi yaitu bioteknologi telah berkembang di Indonesia sejak lama namun cenderung lambat dikarenakan oleh beberapa faktor.
Faktor pertama adalah minimnya dana penelitian dalam bidang bioteknologi. Penelitian bioteknologi dibutuhkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk serta pengetahuan tentang bioteknologi. Faktor lain yaitu rendahnya sumber daya manusia, fasilitas dan kebijakan pemerintah yang terkesan memperpanjang proses pemasaran produk rekayasa genetika. Bioteknologi memiliki peranan positif bagi dunia pertanian, kesehatan serta lingkungan. Dalam dunia pertanian, bioteknologi membantu untuk mengurangi krisis pangan, memperbaiki kualitas pangan, dan meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian. Di bidang kesehatan, bioteknologi dapat mendiagnosis suatu penyakit genetis maupun non-genetis serta mengobati penyakit tertentu. Dalam bidang lingkungan, bioteknologi dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang telah tercemar seperti remediasi, bioleaching, mengurangi sampah plastik dengan produksi bioplastik serta memproduksi pupuk hayati yang ramah lingkungan. Baiklah, sekian presentasi kami tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.